Oke, yang pertama saya lihat yang tadi aja dari naik turun tangga, bahayanya jatuh, meleset, resikonya bisa cedera, keseleo, tulang, terus lekutnya atau kemungkinan sering terjadi yang tiga. Tiga itu sedang. Suatu kejadian akan terjadi pada kondisi tertentu mungkin dapat terjadi karena keseringan orang bolak-balik dari tangga. Terus tingkat keparahannya 2 karena dalam dampak keselamatan cedera ringan, seleo. Terus kalau untuk dampak kesehatan ya penanganan P3K. Jadi resiko realnya 6. Ya, kalau 6 itu resiko menengah. Resiko menengah itu tinggal pasang perbaikannya adalah pengendalian dari itu. Kalau terpeleset ya berarti pasang lantai atau karpet yang anti licin, pasang handrail. Jadi di sini tindakan perbaikan dapat dijadwalkan kemudian. Oke, jadi ini untuk pengendaliannya berarti dibuat suatu rencana untuk perbaikan akses tangga tersebut. Ya, terus yang kedua, naik tangga. Itu ada orang mekanik naik tangga, tangganya diganjel kayu, terus bawa alat juga ya, sambil bercanda ke belakang. Oke, bahayanya jatuh. Oke, kalau untuk resikonya bisa menyebabkan cedera, bisa menyebabkan patah tulang atau cedera bengkak atau terbentur, benjol, bengkak. Oke, terus resikonya, terus untuk lekutnya sedang. Kenapa sedang? Karena tidak mungkin ada tiap orang ya jam atau keseringan orang naik tangga karena orang tertentu saja. Terus dilanjutkan dengan tingkat keparahannya jatuh dari tangga tersebut bisa cedera sedang atau perawatan medis, perawatan intensif atau di rumah sakit. Dan ketinggiannya lumayan juga bisa misalnya atau ada penyebab tulang. Oke, terus resistensnya 3 kali 2 di 6. Oke, kalau 6 tadi disebutkan bahwa tingkat risiko menengah. Kalau menengah itu pengendaliannya ya tinggal perbaikan tangga. Jadi bisa dilakukan selanjutnya. Oke, terus dilanjutkan dengan yang pengelasan dekat dengan bahan mudah terbakar ya. Itu bahayanya meledak, resikonya bisa luka bakar atau bisa meninggal. Terus ini tingkat levelnya bisa mungkin terjadi ya, karena itu bahan mudah meledak dengan panas. Terus dilanjutkan dengan severity atau keparahannya. Ya, di sini bisa 4 cacat permanen atau bisa kematian. Ya bisa 5, bisa saya bisa sarankan di sini 5. Emang benar itu bahan mudah meledak? Kalau warna merah ya tidak bahaya. Kalau isinya air mah nggak apa-apa. Oke, itu bisa dengan kematian. Jadi kalau di sini berarti 4 kali 5 20 di sini itu tingkat risiko tinggi. Pengendaliannya kalau penghentikan menjadi tindakan berbeda segera dilakukan. Berarti segera dilakukan stop pekerjaan mungkin begitu. Hentikan pekerjaan lalu kita kendalikan ya dipisahkan dulu bahan terbakarnya. Terus cek kualifikasi dari orang yang ngelasnya, jangan-jangan dia pembantu. Nggak tahu ngelasnya itu Pak. Yang bisa melihat aja. Terus dilanjutkan dengan ya APD juga tidak digunakan. Oke, sekarang saya agak ke sebelah sini aja ada pemberian oli ya, oli di konveyor dan itu bisa terjepit pada rel ya, atau orang ketarik karena menggunakan dasi. Jadi dasinya masuk ke roda bisa kejepit. Resikonya bisa pada tulang. Ya, ininya tingkat ininya 3. Terus lekutnya bagaimana saya 3 sedang karena
atau 2. Karena ini misalnya bisa lekulnya kemungkinan terjadinya ya bisa sedang karena itu udah dekat dengan area kerjanya dengan bahaya di sana, terus dilanjutkan dengan security-nya atau tingkat keparahannya 4. Oh ya, ini sini 2 cedera ringan atau ya 3 kali 2 berarti 6. Jadi benar. Berarti kalau 6 itu tingkat resikonya menengah. Jadi menengah itu tindakan perbaikannya rehabilitatif bahwa orang itu terus pengalaman, terus kedua matikan konveyor daripada yang terjadi pada saat pemberian mesin dan pemberian oli. Ini semuanya Pak disebutin. Gantian. Ini pesawat angkat dan angkut membawa tenaga kerja yang bisa terlindas tertabrak. Oke, terus kalau dari segi security-nya nanti bahayanya kan bisa tertabrak atau lindas, jatuh. Terus resikonya bisa menyebabkan kematian setertingginya. Terus severity-nya kemungkinan apa mungkin terjadi karena berada di atas waktu yang bergerak. Terus menyebabkan kematian 4 kali 5 20, berarti 10 itu tinggi. Kalau secara ini tinggi adalah harus berikan pekerjaan dan melakukan komitmen untuk membuat standar operasional dan arahan tentang cara penggunaan alat dan software. Yang lanjutan yang lain? Ayo Bang. Waktu Pak. Dorong. Nah itu tertusuk ibu-ibu lagi. Yang berikutnya itu ada aktivitas ngebor ya. Ya ngebor. Aktivitas ngebor mempelajari baja, tapi dalam posisi mengobrol dengan teman kerjanya. Jadi risiko yang mungkin bisa terjadi adalah tangannya ikut kena ngebor juga. Kenapa Pak? Jadi tingkat ini keseringannya 4 atau mungkin terjadi dan resikonya cedera yang tadi seperti yang katakan, mungkin tangannya juga bisa kena bor dari mesin itu. Jadi resikonya ada nilai 12 pada nilainya 12 untuk jadi substansinya. Jadi mungkin perlu dikasih fashion untuk pelindung pas melakukan pengeborannya. Jadi tangan itu tidak sampai masuk juga ikut kena mesinnya. Ibu-ibunya dipindahin ngobrolnya. Dan berikutnya mana? Itu yang Ini emergency exit-nya itu terhalang. Artinya itu bebas dari halangan karena ketika ada situasi emergency orang tuh keren. Orang bisa bebas untuk lewat dari emergency exit-nya. Dan L-nya itu levelnya itu sedang ketiga dan tingkat keparahannya enggak itu mungkin resikonya kalau emergency exit itu bisa di 5 mungkin. 5 karena kenapa? Kalau emergency exit itu apalagi dengan pekerjaan yang baik seperti ini itu harus sangat harus terbebas dari hambatan, karena itu
jalan utama untuk menyelamatkan ketika ada situasi emergensi. Jadi mungkin 2 kali 5 itu ada 10 dan substansial. Jadi untuk tingkat resikonya substansialnya. Demikian presentasi kami kali ini. Semoga Anda menyukainya. Untuk Anda, agar Anda tidak ketinggalan video-video kami selanjutnya, silakan Anda subscribe YouTube channel kami di YouTube channel QHSSE Indonesia. Jika menurut Anda konten yang kami punya itu cukup menarik dan cukup baik, silakan Anda share ke teman Anda yang patut Anda berikan. Apabila Anda menyukai konten ini, silakan Anda berikan like di kolom like. Apabila Anda memiliki komentar, ide, feedback untuk kami, silakan tuliskan komentar tersebut di kolom komen. Terima kasih.